Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hafsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Ya, saya begini, Bu. Saya berencana untuk melakukan observasi di kelas Ibu di jam bahasa Inggris, Bu ya. Iya. Tapi sebelumnya saya akan melakukan percakapan praobservasi dulu sama Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukan percakapan ini yaitu supaya Ibu nanti lebih bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerangka pembelajarannya di kelas itu, supaya Ibu lebih nyaman dan lebih percaya diri lagi dalam memberikan pelajaran di kelas itu ya. Iya, terkait itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait dengan observasi di kelas Ibu ya. Ya, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu nantinya? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3, Bu. Pertama, mengidentifikasi jenis, ciri umum dan menentukan isi teks deskripsi. Kemudian yang kedua, melatih kepekaan siswa dalam menjelaskan objek atau suasana tertentu. Kemudian yang ketiga, melatih siswa untuk melihat unsur-unsur benda secara konkret. Iya, jadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya ada 3 ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas? Metode yang dilakukan oleh Ibu nanti di kelas. Ya. Saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dengan metode PBL dan PJBL. Sesuai dengan kelompok belajar mereka seperti kinestetik, visual, dan auditory. Ya, baik Ibu, berarti nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya Ibu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan model pembelajaran PBL dan PJBL, Bu ya. Iya, Bu. Iya, sesuai dengan gaya belajar siswanya tadi. Iya. Iya, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan dalam kelas, Bu? Ya, media yang saya gunakan adalah media yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok auditori, saya menggunakan audiovisual pembelajaran yang ditayangkan pada laptop. Untuk kelompok visual dengan mengamati gambar yang ada pada LKPD-nya, sedangkan yang kinestetik dengan praktek langsung. Di sini siswa menempelkan karya. Iya, jadi untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti berbeda, Bu ya. Iya. Seperti yang kelompok kinestetik mereka akan menggunakan paper karya, dan visualnya mereka akan menyimak gambar sesuai dengan arahan LKPD, sedangkan yang kelompok modelnya menggunakan laptop ya, Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu lakukan pembelajaran di kelas? Pada hari apa? Di jam berapa, Bu? Saya akan melakukan pembelajaran di kelas pada hari Kamis tanggal 26 di kelas 7B pada jam ke-6 dan ke-7. Iya, baik Ibu. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan observasi, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 di kelas 7B, Ibu ya, di jam ke-6 ke-7. Nah, kira-kira apa yang dapat diambil dari percakapan kita ini, Bu? Ya, saya lebih bisa mempersiapkan diri saya supaya saya lebih percaya diri ketika dilakukan observasi di dalam kelas. Iya, memang benar sekali, Bu ya. Kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya, terima kasih Ibu. Saya ucapkan sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray. Sebelum kita memulai pelajaran, satu orang pimpin doa dulu. Silakan satu orang pimpin doa.
kalian mendeskripsikan tentang salah satu hewan tersebut. Deskripsikan. Mendeskripsikan tentang hewan itu yaitu contohnya kita ambil apa? Ayam. Ayam memiliki berat yang berapa? Turunnya akan memiliki. Deskripsikan tentang ayam. Pertanyaan pertama, kan dia orang pinter. Apakah Anda sudah pernah disiplin dalam tersebut? Ya, kita menjawabnya nanti. Ya ada ya, sudah pernah ya? Yes, it is ya. Tolong kasih pendapatnya dulu. Oke, salah satu lihat gambar ini, saya melihat di kebun binatang ini terdapat beberapa binatang. Pelajarannya menemukan informasi tersirat dalam sebuah teks deskripsi berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal atau interaktif. Mengingatkan beberapa informasi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks deskripsi berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal atau interaktif. Tiga kategori yang Ibu harus lakukan. Yang pertama, penilaian apa? Pengetahuan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ya berarti ada tiga penilaiannya. Yang pertama pengetahuan yaitu di kelas ini Ibu membagi kelompok menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu kelompok apa? Kemudian kelompok kedua, kemudian kelompok ketiga, kelompok. Silakan dikerjakan di KPD-nya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di situ. Auditory yaitu melihat video di atas, ya. Kemudian yang visual. Kamu baca dulu di sini, kemudian nanti ada pertanyaannya. Kemudian keluarkan secara pelan-pelan. Lakukan sekali lagi. Ya, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kalian? Apakah merasa? Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke presentasi hasil diskusi. Silakan mau bagi dua. Silakan masuk saja masuk. Hasil diskusi kami
Assalamualaikum Ibu Marini. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu Hafsan. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi maaf Ibu ya, saya menyita waktunya sebentar. Ibu Marini, tadi kami sudah melakukan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Hafsa, Bu. Iya, tadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Hafsa di kelas itu menurut pengamatan saya sudah sesuai dengan langkah-langkah RPP yang disusun. Nah, Ibu Hafsa sudah mampu mengakomodir belajar sesuai dengan langkah-langkah dan model pembelajaran yang diambil. Ya, jadi menurut catatan saya, Ibu Hafsa ini sudah mampu mengajar yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Baik Ibu Hafsa, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan observasi yang baru saja dilakukan oleh Ibu tadi di kelas ya. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan model pembelajaran Bu. Kalau boleh tahu model pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi seperti apa ya? Ya, saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL dan PJBL. Iya, jadi model pembelajaran yang Ibu lakukan tadi adalah model pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, dengan metode PBL dan PJBL sesuai dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Iya. Baik Bu, model pembelajaran PBL bagaimana dengan media yang digunakan oleh Ibu? Boleh diceritakan ya Bu ya? Baik Ibu, untuk media pembelajaran, media yang saya lakukan itu berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Untuk siswa kelompok belajar auditori, mereka mengamati video pada laptop Bu. Sedangkan siswa yang kelompok belajar visual, mereka mengamati dan membaca artikel gambar yang disediakan pada LKPD. Mereka dan kelompok yang kinestetik, siswa melakukan tempel karya. Iya, jadi media yang digunakan oleh Ibu tadi sangat beragam ya Bu ya. Ya, tergantung dari kelompok belajar siswa. Ya, misalnya yang audio visual tadi menggunakan menyimak gambar ya, sesuai dengan LKPD, yang kinestetiknya dengan menempel karya, dan yang auditory menyimak video pembelajaran gitu ya, di laptop. Nah, dari media yang beragam tadi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh Ibu? Tentu saja Bu, kendala yang saya hadapi adalah ketika pembelajaran berlangsung, saya kesulitan mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berbeda dan sulitnya mengkondisikan siswa ketika belajar kelompok. Iya, tapi menurut saya kendala-kendala seperti itu merupakan hal yang wajar Bu ya. Ya, apalagi siswa ini melakukan diskusi, di situ mereka ingin menumbuhkan rasa percaya diri mereka, sehingga mereka itu perlu latihan Bu ya. Iya. Selain hambatan atau kendala yang dirasakan, tentunya ada perasaan lain yang dirasakan oleh Ibu dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas ini. Ada, saya merasa senang sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode yang berbeda kepada siswa saya, meskipun masih terdapat kekurangan, karena kekurangan itu menjadi catatan saya untuk dilakukan perbaikan pada pembelajaran yang akan datang. Iya, betul sekali Bu ya. Tapi kalau dari respon anak-anak, kira-kira bagaimana perasaan mereka Bu? Ya, kalau dari siswa responnya sangat senang Bu, karena mereka bisa belajar dengan menggunakan media belajar, PowerPoint dan menggunakan audio dan lain-lain. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Ketika kita menggunakan strategi belajar yang berbeda, itu membuat pembelajaran lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Semoga apa yang Ibu lakukan ke depannya berjalan lancar Bu ya. Ya, nah Ibu tahu nggak dari kegiatan awal yang sudah kita lakukan dengan percakapan pra-observasi sebelum kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang setelah kegiatan observasi juga kita lakukan percakapan pasca observasi. Itu namanya kegiatan supervisi akademik Bu dengan teknik coaching. Nah, saya sebagai coach dan Ibu Hafsa sebagai coaching. Menurut Ibu, apa yang dirasakan dengan coaching Ibu? Ya, saya merasakan sebagai coaching adalah ketika disupervisi dan saya merasa banyak kekurangan. Namun setelah berjalannya kegiatan percakapan,
saya menjadi lebih santai dengan konsep coaching. Ini saya mendapatkan pengalaman baru. Sesuai dengan kemampuan saya, dan saya mendapatkan solusi dan pemecahan masalah sendiri. Kegiatan coaching ini dapat membawa dampak positif bagi saya sebagai guru untuk memimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa. Iya, luar biasa sekali ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu ya. Iya, baik Ibu Mardini. Karena tadi kami sedang melakukan kegiatan observasi di kelas. Saya ingin umpan balik dari Ibu dari apa yang kami lakukan tadi. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Fitri. Menurut saya itu hal yang sangat baik sekali dan perlu di praktik baik ini seperti dibagi lagi ke teman-teman yang lain supaya proses bagaimana menghambakan murid itu bisa kita realisasikan di sekolah kita ini. Iya, terima kasih Ibu, umpan balik yang baru sekali yang diberikan. Semoga nanti apa yang kami sampaikan dengan Ibu Laksa di kelas ini bisa kami tularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.